Indonesia Movie Actors Award 2025 dengan bangga mempersembahkan Lifetime Achievement Award kepada film itu kan fondasi utamanya kan skenario. Bahkan kita dari stand up comedy pun udah terbiasa di atas panggung tuh menulis materi komedi kita sendiri. Jadi apa yang kita tampilkan di panggung itu semuanya ditulis gitu. Mungkin buat orang yang nggak paham stand up comedy mikirnya kayak, oh orang ini lucu, orang ini improv. Enggak, semua itu kita tulis gitu. Dan itu kita pakai juga di film gitu. Memang kita menyiapkan ruang beberapa persen untuk orang berimprovisasi. Karena biar bagaimanapun aktor kan bisa menginterpretasikan skrip dengan interpretasi yang berbeda. Aktor di Indonesia ini dia itu kena tempaan skenario-skenario yang bagus ya. Karena kita punya banyak sekali penulis-penulis yang bagus dan sutradara-sutradara yang mempunyai limitasi terhadap genre-genre yang mewah ya, yang mahal. Aktor mempunyai kebebasan terhadap apa yang sudah diberikan koridor oleh sutradara dan skenarionya gitu ya. Jadi kebebasan aktor full, penuh selama berada di dalam koridor tersebut. Indikatornya adalah ketika kita bisa menikmati film tersebut berdasarkan karakter yang membawa cerita dan plot dari film tersebut gitu. Itu kalau menurut saya sudah berhasil. Seorang aktor tidak bisa sendirian, harus diarahkan juga dengan baik dan juga ada tim kerja yang sangat solid gitu. Ketika kita bisa menyampaikan sesuatu hal secara manusiawi, penuh perasaan, pasti kan akan menyentuh hati ke banyak orang. Itu juga yang utama. Dan juga ada kedisiplinan tubuh, dalam arti tubuh kita juga bisa ikut merefleksikan ucapan dan pikiran dan perasaan kita. Film itu kolaborasi dan udah terbukti berkali-kali ya, kita tuh gak perlu Superman untuk bikin film bagus, kita perlu super team dari semua bidang harus mumpuni. Leslie 5 tahun terakhir ini aja film Indonesia itu produksinya itu meningkat secara kualitas maupun kuantitas. Sekarang udah bukan hal yang aneh melihat film Indonesia itu beredar di internasional ya. Secara pribadi saya kagum dari beliau adalah kesabarannya dalam merawat karakter di setiap film ataupun juga panggung. Dan saat dia menjadi Pak Domu, darah Sumateranya betul-betul terasa kental membawakan sosok yang sangat menjunjung tinggi adat. Namun beliau juga seorang kepala keluarga yang kolot dan juga keras kepala, tapi di sisi kerasnya tidak membuat hilang kerinduannya akan penyesalan. Sehingga dia pun bisa memahami hati seorang manusia. Ya, betul Happy. Sosok ini tidak pernah berhenti untuk belajar, tidak pernah berhenti untuk mencari, dan juga mungkin itu yang membuat setiap aktingnya terasa hidup ya. Ada begitu banyak jejak yang ia tinggalkan sudah di layar dan perfilman Indonesia, di panggung juga, dan yang pasti di hati para penontonnya. Tidak pernah berhenti mencari dan mungkin itu yang membuat setiap penampilannya terasa hidup. Ada begitu banyak jejak yang ia tinggalkan di layar, di panggung dan di hati para penontonnya. Ini adalah potongan hidup seorang aktor yang sudah memberi begitu banyak untuk dunia film Indonesia. Mari kita rayakan perjalanan yang luar biasa ini, sebuah seni dedikasi dan cinta terhadap layar lebar. Kamu yakin melihat dengan jelas? Yakin, Ustaz. Apa ini? Ibu saya minta keluar atau... Salah. Minta maaf kalau salah. Bahasa Jawa kuno. Ini mantra-mantra agar yang memegang ini tidak bisa diganggu oleh arwah. Everything will be okay. Semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah lancar.
Aku gagal jadi bapak, Ma. Padahal aku mirip bapak. Aku sudah bilang dia itu selondra. Ali sebagai anak pertama tidak pernah dia merasakan bahagianya selama ini, Ma. Indonesia Movie Actors Award 2025 dengan bangga mempersembahkan Lifetime Achievement Award kepada Arswendi Bening Suara. Ini jam tidur saya sebetulnya. Terima kasih buat Ami. Saya nggak pernah mengira sebelumnya akan mendapat penghargaan seperti ini. Kalau saya boleh mengira-ngira sebelumnya, berandai-andai, mestinya 20 tahun yang akan datang saya dapat ini. Jadi di usia saya yang ke-88. Ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat semua pekerja film Indonesia yang sudah bekerja sama dengan saya, sutradara, teman bermain, semua kru-kru yang mengikuti karir saya sebagai seorang aktor. Satu hal yang membawa saya kemari adalah kegagalan sebelumnya. Saya pernah gagal ketika saya diberikan peran penting oleh seorang sutradara yang juga guru saya, yaitu almarhumnya Abbas Akub. Kesempatan itu saya tidak pergunakan dengan baik. Setelah itu saya juga di panggung, saya mendapat kesempatan dari seorang Putu Wijaya untuk memainkan sendiri role panjang, judulnya Dar Der Dor. Kesempatan itu saya juga tidak menggunakannya dengan baik, sehingga saya gagal dan dikritik oleh wartawan pada waktu bahwa saya bukan tidak berbakat sebagai seorang aktor. Akhirnya saya merenung dan saya beralih menjadi kru. Saya menjadi asisten editor, saya menjadi seorang script writer pada waktu itu. Saya belajar banyak di belakang panggung. Tapi saya juga tetap belajar acting di depan monitor editing. Satu hal yang perlu ditekankan oleh ibu saya, yang mungkin sekarang ibu saya sedang menonton ya, di usianya yang 94 tahun, saya ucapkan terima kasih buat Bunda tercinta. Dia cuma mengatakan, semua orang akan mendapat keberuntungan, akan mendapat kesempatan, tapi kalau kamu nggak siap, keberuntungan dan kesempatan itu akan lewat. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk guru-guruku, perlu aku sebutkan juga Ibu Tati Maliati, orang pertama yang mengenalkan aku apa itu seni peran. Ya. Juga kepada Putu Wijaya, orang yang mengubah cara berpikir saya. Ya. Juga almarhumnya Abbas Akub juga yang sudah mendorong saya untuk terjun ke dunia film, dan sahabat saya yang sudah almarhum Ray Setapi yang mendorong saya untuk terjun ke dunia film. Terima kasih tentu juga buat keluarga saya, istri saya, anak-anak saya yang dalam segala cuaca terus mendampingi saya. Sekali lagi terima kasih Ami, terima kasih Ima, terima kasih Dewan Juri, siapapun yang sudah memilih saya. Dan terima kasih buat Roni dan Happy. Dan terima kasih buat semuanya. Dan teruslah tetap berada di jalur film Indonesia.